Halo geng, apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya kabar kalian. Kali ini mari kita bahas film action asal Korea Selatan. Menceritakan tentang trio pasukan khusus yang ditugaskan untuk meringkus jaringan teroris internasional. Sekedar info, kisah ini adalah lanjutan dari film Confidential Assignment 1 ya. Bagi kalian yang belum nonton film pertamanya, silahkan klik link di deskripsi atau lihat komentar yang dipin di bawah ini. Dan let's go, kita ke ceritanya. Awal kisah ini bermula di New York, Amerika Serikat. Diperlihatkan aksi mafia Korea Utara membunuh kawanan gangster setempat. Mafia Korea tersebut dipimpin oleh pria bernama Myung Jun. Terlihat Myung Jun juga mencuri uang dari kelompok lain yang mereka bantai itu. Akan tetapi, aksi kriminal mereka justru telah terendus pihak FBI. Tim FBI yang dipimpin oleh Jack berhasil meringkus Myung Jun. Atas keberhasilan Jack dalam misi ini, dia diberi hadiah libur tugas untuk sementara waktu, geng. Namun entah kenapa, Jack menolaknya karena dia merasa tugasnya belum berakhir. Jack masih penasaran dengan sosok siapa sebenarnya yang mendanai semua aksi Myung Jun. Sementara itu di ruang interogasi, pihak Korea Utara mengutus Im Chul-ryung bersama surat perintah resmi dari Presiden Kim Jong-un untuk membawa pulang Myung Jun ke negaranya guna diadili di sana. Jack yang tahu akan hal itu merasa kesal karena kasus Myung Jun ini menurutnya adalah wewenang Amerika Serikat. Dia tidak terima jika Myung Jun dideportasi ke Korea Utara. Atasan Jack yang mendengar keributan di ruang interogasi akhirnya datang dan menyuruh Jack untuk mengalah karena semua ini demi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Korea Utara tetap terjaga. Singkatnya, Myung Jun pun segera dibawa menuju bandara dengan pengawalan super ketat dari pihak FBI. Dalam perjalanan menuju bandara, tiba-tiba saja mobil yang dikendarai Jack dan delegasi Korea Utara menginjak ranjau yang telah dipasang oleh anak buah Myung Jun. Aksi pembebasan Myung Jun oleh anak buahnya pun berlangsung sengit, geng. Dalam baku tembak ini, banyak anggota FBI gugur menjalankan tugasnya. Pada akhirnya, Myung Jun pun berhasil dibebaskan oleh anak buahnya. Sebelum kabur, tak lupa mereka memasang perangkap bom yang berhasil menewaskan rekan Im Chul-ryung. Sungguh hari yang kelam bagi Amerika Serikat maupun Korea Utara. Dan inilah Confidential Assignment 2 Internasional. Malam itu kisah beralih di Seoul, Korea Selatan. Jinta yang sudah naik pangkat jadi kepala polisi divisi investigasi sedang bertugas memata-matai sekelompok penipu SMS Mama Minta Pulsa di markas mereka. Singkatnya, misi meringkus para penipu ini pun beres. Jintae lanjut bertemu dengan mafia pembuat paspor palsu. Kali ini Jintae bermaksud menggali informasi pada pelaku dengan pura-pura menjadi pelanggan baru. Ketika Jintae sedang menyamar, tak sengaja beberapa polisi lalu lintas datang mengacaukan penyamarannya itu. Karena identitasnya sudah terbongkar, target mereka itu pun langsung kabur. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung sengit, pemirsa. Meski Jintae sudah berusaha mati-matian, tetap saja pelaku berhasil lolos dan tanpa disadari Jintae tertembak di perutnya. Esoknya, cerita pun beralih di Pyongyang, Korea Utara. Terlihat negara itu sedang berduka atas gugurnya seorang perwira mereka yang tewas dalam tragedi baku tembak di Amerika Serikat kemarin. Acara pemakaman pun selesai, Im Chul-ryung pun menghadap jenderal tertinggi Korea Utara untuk membahas Myung Jun yang berhasil kabur. Kabarnya saat ini dia ada di Hanoi, Vietnam, menurut divisi intelijen Korea Utara. Dan sepertinya akan ada pergerakan jika sebentar lagi Myung Jun segera bertolak ke Seoul, Korea Selatan. Sang jenderal pun mengungkapkan alasan kenapa Myung Jun jadi buronan Interpol karena profesinya sebagai gembong narkoba sekaligus pembelot yang berstatus mantan prajurit Korea Utara yang telah menggelapkan uang negara sebesar 1 miliar US dollar. Menurut sang jenderal, jika tidak dicuri, uang sebanyak itu akan sanggup mencukupi ketahanan pangan Korea Utara.
Ketika pihak Korea Utara sedang berdiskusi mengenai situasi genting ini, Myung Jun beserta rombongan malah sudah sampai di Seoul, Korea Selatan hanya bermodalkan paspor palsu yang dia pesan. Pada akhirnya, sang jenderal pun kembali menugaskan Im Chul-ryung ke Korea Selatan guna menangkap Myung Jun dan membawa kembali uang negara yang sudah raib dicuri. Sesampainya Myung Jun di Seoul, Korea Selatan, dia tidak leha-leha geng. Ya langsung segera menuju laboratorium ilegal yang sudah disiapkan untuk memproduksi narkobanya. Usai melihat produksi narkobanya lancar, Myung Jun lanjut menemui seorang mafia bernama Michael Jo yang selama ini mendanai semua aksinya. Di dalam bar itu, Myung Jun memaksa Jo untuk melakukan pencucian uang lagi karena saat ini dia butuh dana besar. Myung Jun pun memberi tenggang waktu pada Jo agar segera menyelesaikan proses pencucian uang tersebut dalam 3 hari ke depan. Kali ini cerita giliran beralih ke rumah Jin Tae. Di sana Min Yong, adik ipar Jin Tae, terlihat sedang membuat konten YouTube geng. Lagi serius ngonten, dia malah digangguin sama kakaknya yang menyuruhnya untuk sarapan pagi. Di sini terlihat juga Yeon Ah, anaknya Jin Tae sudah besar. Selesai sarapan, Jin Tae lantas berangkat dinas pagi. Di atap kantor polisi setempat, 2 anak buahnya sedang mengetes drone pengintaian. Pengetesan drone pun beres, Jin Tae dipanggil atasannya untuk berdiskusi mengenai KTT alias konferensi tingkat tinggi antara Korea Selatan, Korea Utara, dan Amerika Serikat yang sebentar lagi digelar di Seoul. Kehadiran Korea Utara dalam KTT ini sekaligus mengutus Im Chul-ryung untuk bertugas kembali di Korea Selatan guna menangkap gembong narkoba dari negara mereka. Namun kata Cha Ki-sung atasannya, saat ini Im Chul-ryung sedang butuh partner kerja dari Korea Selatan untuk membantunya dalam bertugas. Tapi ya seperti yang kalian tahu, polisi zaman sekarang maunya kerja ringan, gaji gede, dan jelas tidak ada yang bersedia membantunya apalagi dalam misi berbahaya seperti ini. Jadi apa boleh buat, lagi-lagi Jin Tae yang dulu pernah bermitra dengan Im Chul-ryung kembali ditunjuk untuk membantunya. Esoknya Jin Tae pun coba membujuk istrinya agar mengizinkannya untuk membantu misi Im Chul-ryung di Korea Selatan. Tapi sang istri kayaknya tidak kasih izin nih karena terakhir kali mereka terlibat dalam misi seperti ini nyawa seluruh keluarga malah jadi taruhannya. Dan mendengar sebentar lagi Im Chul-ryung mau mampir tugas ke Korea Selatan, hal ini membuat Min Yong jadi antusias. Sebab inilah momen yang tepat untuk PDKT lagi sama Im Chul-ryung, pujian hatinya itu. Dia pun bersiap maskeran sama luluran biar terlihat cantik geng. Bahkan saking isengnya, Min Yong nekat masuk ke kamar kakaknya untuk minjem duit buat perawatan. Dan ketika Min Yong lagi cari uang simpanan milik kakaknya itu, tiba-tiba Jin Tae masuk ke kamar. Min Yong pun sembunyi dan nguping obrolan Jin Tae bersama atasannya itu. Ternyata kakak iparnya ini diam-diam setuju membantu Im Chul-ryung tanpa sepengetahuan sang istri. Mendengar hal ini, Min Yong pun muncul dan memeras Jin Tae sebagai uang tutup mulut. Jika tidak dikasih duit, obrolan barusan mau dilaporin ke kakaknya yang lagi masak. Dan siang itu tibalah Im Chul-ryung ke Korea Selatan. Dia disambut hangat oleh Jin Tae selayaknya sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Keduanya pun lanjut ngobrol-ngobrol santai membahas misi baru mereka di restoran sambil makan siang. Faktanya dalam obrolan ini mereka ini sedang disadap oleh NIS alias Badan Intelijen Korea Selatan yang ikut kepo dengan misi keduanya. Karena jauh sebelum pertemuan ini ternyata Jin Tae sudah di briefing dulu oleh pihak NIS bahwa setiap pergerakan mereka nantinya akan selalu diawasi agar tidak terjadi hal-hal yang mengancam kedaulatan negara. Menyadari bahwa dirinya sedang diawasi, Im Chul-ryung dengan cerdik ngobrolnya bisik-bisik agar semua agen NIS mengeraskan volume earphone mereka. Dan benar saja, sekejap penyamaran para intel ini langsung terbongkar oleh Im Chul-ryung.
Usai makan siang hari itu, keduanya pun bergerak guna melacak peredaran narkoba milik Myung Jung. Sebelum berangkat, Im Chul Ryung juga menunjukkan sebuah foto jika sindikat ini punya identitas seragam berupa foto cicak di tubuhnya. Segeralah Jin Tae berkoordinasi dengan tim cyber tempatnya bekerja, dan mereka sanggup melacak peredaran narkoba ini hanya dalam hitungan menit bermodalkan CCTV yang tersebar di seluruh kota, geng. Berhasil menemukan barang bukti berupa narkoba jenis baru, keduanya gercep membuntuti si kurir ke markasnya. Di atap markas kurir ini sudah berjaga sekumpulan preman yang merasa terganggu dengan kehadiran keduanya. Mereka pun dikeroyok oleh para preman ini, geng. Dengan mudahnya satu persatu dari anggota preman tadi tumbang. Bahkan hanya bermodal raket lalat yang dicelupin ke kuah mie ayam, mereka semua berhasil diratakan oleh Im Chul Ryung. Singkat adegan, para preman ini dimintai keterangan mengenai keterlibatan mereka dengan gembong cap cicak. Tapi preman ini takut mengatakan jujur tentang asal muasal obat terlarang itu. Setelah sedikit gertakan dari Jin Tae dengan ancaman akan menjebloskan mereka ke dalam penjara, akhirnya bos preman pun menyerah dan memberitahu jika sebentar lagi dua anak buah Myung Jung akan datang untuk melakukan transaksi narkoba. Dan ketika transaksi sedang berlangsung, segeralah Im Chul Ryung dan Jin Tae melakukan sergapan. Dalam aksi kejar-kejaran barusan, salah satu anak buah Myung Jung pun berhasil tertangkap dengan keadaan patah leher dan pingsan. Malamnya lewat berita nasional yang disiarkan di TV, akhirnya kebohongan Jin Tae pada istrinya pun ketahuan juga. Sang istri jadi geram dan segera menelpon Jin Tae untuk menyuruhnya pulang ke rumah bersama Im Chul Ryung. Singkatnya, setelah dibujuk rayu sama anak dan adiknya, akhirnya istri Jin Tae ini pun mulai luluh dan bersedia memaafkan keduanya. Im Chul Ryung pun juga kembali diizinkan untuk menginap sementara waktu selama bertugas di Seoul, Korea Selatan. Dan lagi-lagi semua hal mengenai Im Chul Ryung tidak luput dari pantauan mata-mata NIS melalui kamera tersembunyi bahkan di rumah Jin Tae sekalipun. Di sisi lain, kabar mengenai tertangkapnya salah satu anak buahnya juga telah sampai ke telinga Myung Jun. Dia tetap tenang merencanakan siasat cadangan untuk melawan balik. Kembali di rumah Jin Tae. Kali ini giliran Min Yong PDKT sama Im Chul Ryung nih. Tapi karena suasana jadi kikuk, Im Chul Ryung pun pamit pergi ke kamarnya. Habis dicuekin, Min Yong pun kesal dan dia frustasi langsung mabuk-mabukan tuh dia. Esoknya yuk sarapan lagi. Dengan hidangan istimewa, Min Yong masakin buat Im Chul Ryung pujaan hatinya. Kakaknya pun mulai curiga dari mana si adik ini bisa beli makanan semewah ini ya. Katanya sih hasil nge-YouTube. Tapi tak berselang Yeon-ah anaknya yang mau berangkat sekolah ngeluh kalau uang tabungannya hilang. Maka dituduhlah Min Yong telah mencuri tabungan keponakannya itu. Melihat keributan di pagi hari ini, Jin Tae dan Im Chul Ryung pingin cepet-cepet kabur aja deh buat kerja. Jin Tae kesandung dan uang receh berceceran di lantai. Terungkaplah siapa sosok pencuri yang sebenarnya, yaitu ayahnya sendiri, geng. Usai sarapan, keduanya ke rumah sakit untuk meminta keterangan pada anak buah Min Jung yang tertangkap kemarin. Kagetnya di sana sudah ada Jack membawa surat perintah penyelidikan resmi dari FBI untuk ikut menangani kasus gembong narkoba Myung Jun. Belum apa-apa, Jack dan Im Chul Ryung kembali terlibat cekcok karena perselisihan keduanya waktu di New York kemarin. Untungnya Jin Tae pun menengahi pertikaian ini, geng. Melihat anak buah Myung Jung belum sadar juga, Jin Tae dan Im Chul Ryung coba bergerak ke sisi lain untuk menyelidiki aliran bahan baku pembuatan narkoba. Mereka mendapat laporan jika belum lama ini sebuah pabrik kimia baru saja kehilangan bahan baku yang dicuri oleh maling. Segera keduanya bergerak untuk mencari gudang kosong yang mereka curigai sebagai tempat produksi narkoba menggunakan drone kepolisian.
Sementara Jin Tae dan Im Chul Ryung sudah bergerak, Jack masih standby di rumah sakit menunggu anak buah Myun Jung yang belum siuman. Dengan sedikit siasat cerdik, pihak FBI pura-pura lengah agar anak buah Myun Jung ini dapat kabur dari rumah sakit. Setelah si target berhasil kabur, FBI pun membuntuti dari kejauhan guna menemukan persembunyian Myun Jung saat ini. Dan ketika FBI tengah membuntuti anak buah Myun Jung, Im Chul Ryung CS berhasil mengidentifikasi bangunan tua yang diduga tempat produksi narkoba. Sambil menunggu hari gelap, mereka pun berhasil menyusup ke dalam gedung itu, geng. Dan anehnya, Myun Jung memang sudah menantikan momen ini di depan monitor CCTV gedung itu. Di dalam gedung yang gelap gulita dan terlihat kosong, datang anak buah Myun Jung yang tadi berhasil kabur dari rumah sakit. Seakan tak percaya bahwa dirinya ditinggal pergi oleh kelompoknya, dia menemukan sebuah detonator bom dan ponsel di meja bosnya itu. Setelah diangkat, memanglah itu telepon dari Myun Jung bosnya yang memberikan perintah padanya. Disitulah Im Chul Ryung dan Jin Tae menyadari jika ini adalah jebakan. Sebab semua sisi gedung sudah terpasang dinamit yang siap diledakkan. Tak lama gedung ini terkepung oleh pasukan FBI. Jin Tae pun segera memberi kode jika ini adalah perangkap musuh. Lari, lari! Dan benar saja anak buah Myun Jung diberi perintah untuk bunuh diri oleh bosnya. Boom! Meledaklah seluruh gedung itu, geng. Setelah ledakan dahsyat barusan, Im Chul Ryung, Jin Tae, dan Jack untungnya berhasil selamat, geng. Jack pun menuduh jika Im Chul Ryung adalah mata-mata musuh. Lagi-lagi Jin Tae pun melerai mereka dan mengajak keduanya untuk membahas masalah ini dengan kepala dingin. Menujulah ketiganya duduk bersama di kedai pinggir jalan. Akhirnya Im Chul Ryung mau berkata jujur jika Myun Jung target mereka ini adalah juniornya dulu saat di Kesatuan Militer Korea Utara. Dia menjadi buronan negara karena telah menggelapkan dana milik Korea Utara sebesar 1 miliar US dollar. Sedangkan Jack juga ikut mengungkapkan data milik FBI mengenai sosok yang telah mendanai semua aksi Myun Jung selama ini, yaitu mafia bernama Michael Jo. Ikut memberi informasi tambahan, Jin Tae menemukan petunjuk baru jika Myun Jung berhasil masuk ke Korea Selatan pasti berkat jasa broker dunia bawah bernama Sergei yang memberinya paspor palsu. Maka disimpulkan jika sosok Sergei yang kemarin diincar oleh Jin Tae berhasil ditangkap, pasti mereka bisa menemukan keberadaan Myun Jung tentunya. Diskusi pun selesai dan membuahkan hasil, ketiganya bersulang sebagai awal kerjasama mereka. Malam semakin larut, ketiganya singgah ke rumah Jin Tae untuk istirahat. Awalnya Min Yong berusaha perhatian sama Im Chul Ryung yang terluka. Tapi setelah kehadiran Jack yang lebih tampan, keluarga Jin Tae yang mayoritas cewek seolah-olah berpaling ke sosok FBI ini, geng. Disitulah Im Chul Ryung mulai cemburu pada Jack yang jadi idola baru. Singkat kisah, bermalamlah kedua jagoan ini di rumah Jin Tae. Baik Im Chul Ryung maupun Jack mulai curiga jika rumah ini disadap. Keduanya pun bersih-bersih alat milik NIS yang terpasang di sana. Selesai bersih-bersih, Jack yang lahir di Amerika memanglah terlahir asik nih. Dia berhasil jadi pendongeng yang handal dan menceritakan pengalamannya meringkus mafia Rusia hingga menjadi pasukan penjinak bom. Esoknya sarapan lagi kita. Jack si bad boy coba menggoda Min Yong pagi itu. Dan kali ini Im Chul Ryung yang tadinya cool mulai cemburu lagi, geng. Selesai sarapan, misi menangkap Sergei pun dimulai. Saat ini ketiganya baru bisa melacak keberadaan pacarnya Sergei bernama Natasha. Pengintaian ini dilakukan di gedung apartemen yang bersebelahan dari target mereka agar leluasa dalam mengintai. Sampai malam pun tiba, pengintaian mereka tak kunjung ada kemajuan, sebab tidak ada pergerakan berarti dari Natasha. Tak lama Min Yong datang membawakan makan malam untuk mereka. Dan kebetulan akhirnya Natasha keluar kamar untuk belanja ke minimarket terdekat. Agar tidak dicurigai, Min Yong akhirnya ikut dilibatkan dalam misi ini dan berpura-pura jadi pacarnya Im Chul Ryung agar Natasha yang dibuntuti tidak curiga. Sementara Jin Tae akan menyusup ke kamar Natasha guna mencari petunjuk baru. Dan untuk Jack, dia akan tetap standby di depan monitor memastikan semuanya aman.
Ketika membuntuti Natasha, Im Chul-ryung mulai curiga kenapa Natasha beli makanannya kok 2 ya. Dia dan Jack pun menyimpulkan jika selama ini Natasha tak sendirian. Ternyata benar, Sergei ada di kamarnya seharian penuh bersembunyi dan siap menyerang Jin-tae. Singkat kisah, Sergei berhasil diringkus Jin-tae dan ia segera dibawa ke markas polisi untuk diinterogasi. Dalam interogasi sesi pertama, disimpulkan bahwa Sergei punya trauma dengan polisi Rusia. Merasa ada celah yang bisa dimanfaatkan, Jack diminta menyamar jadi polisi Rusia untuk menggali informasi dari Sergei. Alhasil, Sergei ketakutan dan bersedia membocorkan semua informasi mengenai keberadaan Myung-joo. Cerita pun beralih di laboratorium milik Myung-joo. Seorang anak buahnya yang bertindak sebagai ilmuwan kimia memberitahu mengenai bahayanya gas beracun yang baru saja mereka buat. Disitulah Myung-joo terlihat bersemangat menyimak berita bahwa sebentar lagi delegasi Korea Utara dan Amerika Serikat akan mengadakan pertemuan besar esok lusa membahas perdamaian. Cerita kembali pada trio monster. Setelah mendapat informasi dari Sergei, mereka pun berhasil melacak keberadaan Myung-joo yang terlacak menuju ke sebuah klub malam untuk menemui Michael Jo. Lagi-lagi Min Yong berperan penting di sini, geng. Dikenal sebagai anak senja, dia dimanfaatkan untuk mengalihkan perhatian pengunjung klub tersebut dengan berjoget heboh. Sementara yang lain akan mencari keberadaan Myung-joo dan Michael Jo untuk ditangkap. Terlihat di sebuah ruang VIP, Jin-tae menyamar menjadi pelayan yang mengantarkan hidangan. Di sana dia melihat Myung-joo dan Michael Jo hendak melakukan pencucian uang sebesar 1 miliar US dollar lewat flash disk yang mereka bawa. Tapi mengetahui jika jumlah uang yang Myung-joo gelapkan dari Korea Utara tidak main-main banyaknya, Michael Jo berubah pikiran dan berniat menguasai seluruh uang ini, geng. Disitulah Myung-joo jadi emosi dan membunuh Michael Jo beserta gengnya. Jin-tae yang terjebak dalam serangan ini tak sengaja menyaksikan pembantaian dan ia pun jadi target serangan berikutnya. Tentunya Im Chul-ryung dan Jack yang mendengar baku tembak di ruang VIP segera OTW ke TKP. Di tengah lorong, tiba-tiba saja Im Chul-ryung mendorong Jack dan mengurungnya di ruang terpisah, geng. Alasannya karena dia berniat meringkus Myung-joo seorang diri. Dalam baku tembak ini, Im Chul-ryung juga memborgol Jin-tae agar tidak ikut campur urusan negaranya. Setelah tertangkapnya Myung-joo, Im Chul-ryung menyatakan suaka di hadapan FBI untuk dibawa ke gedung KTT antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Dan esoknya, di gedung tempat KTT berlangsung, Im Chul-ryung menyerahkan flash disk berisikan data keuangan yang telah dicuri Myung-joo pada Komrad Rim petinggi Partai Korea Utara. Ketika ia berjabat tangan, Im Chul-ryung mulai curiga pada Komrad Rim yang mempunyai tato cicak di tangannya itu. Merasa ada yang janggal dengan semua ini, Im Chul-ryung pun kembali menghubungi Jin-tae, tapi tak direspon karena Jin-tae merasa dihianati oleh sahabatnya itu. Kemudian dia coba menghubungi Jack, tapi Jack yang kecewa juga mengatakan, "Semua udah terlambat, bro." Usai menerima telepon dari Im Chul-ryung, keduanya pun mendapat serangan. Jin-tae, keluarganya disandra, dan Jack mendapat serangan dadakan di dalam bus kota. Niat para anak buah Myung-joo ini adalah membebaskan bos mereka yang tertangkap. Jack yang barusan diserang langsung menyadari jika keluarga Jin-tae pasti diincar. Dia bergegas menuju rumah Jin-tae. Di sana, Jack meminta bantuan agen NIS untuk ikut membebaskan Sandra. Singkat kisah, Jack bersama agen NIS berhasil menyelamatkan keluarga Jin-tae yang disandra. Sementara itu, Jin-tae saat ini ditawan oleh anak buah Myung-joo untuk dimanfaatkan agar mereka bisa memasuki gedung tempat KTT antara Korea Utara dan Amerika berlangsung. Di sana, seorang anak buah Myung-joo berhasil menyusup ke ruang kendali untuk mensabotase pertemuan penting ini. Dan ketika Jin-tae menyadari jika salah satu anak buah Myung-joo lengah tanpa sabuk pengaman, dia segera beraksi menabrakkan mobil yang dikendarainya itu.
Tak lama, Jin-tae pun mendapat kabar jika keluarganya berhasil dibebaskan oleh Jack dan mereka sedang menuju gedung tempat KTT berlangsung. Beralih di ruang VIP gedung pertemuan ini, Myung-jung sedang disiksa oleh Komrad Rim yang kesal uang negara yang hendak ia korupsi malah dicuri sama Myung-jung. Di sini terungkap alasan Myung-jung mengkhianati Korea Utara karena dia emosi. Anak dan istrinya dibantai oleh pihak Korea Utara hanya karena diduga membelot. Dan sesaat ketika Komrad Rim hendak mentransfer data uang di dalam flashdisk itu ke rekeningnya, dia malah kaget karena flashdisk itu berisikan virus yang menyedot semua dana milik rekening si Komrad Rim di Bank Swiss. Tak berselang serangan dari anak buah Myung-jung datang dari gondola di luar gedung itu. Komrad Rim dan penjaganya pun berhasil dibantai oleh Myung-jung. Di sini Im Chul-ryung yang terjebak di lift mulai sadar jika keamanan gedung ini telah disabotase. Segera dia keluar lift dan beraksi menyerang Myung-jun CS. Namun sayangnya Im Chul-ryung yang lengah kalah cepat geng. Dia pun ditodong pistol oleh Myung-jung. Sebelum dibunuh, Myung-jung pun membocorkan rencana terbesarnya ini pada Im Chul-ryung. Dia sebenarnya bukan jualan narkoba, melainkan memproduksi bom kimia dan sengaja menargetkan pertemuan KTT antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Tujuannya ya jelas agar kedua negara tidak jadi berdamai dan saling berperang hingga meletuslah Perang Dunia Ketiga. Semua itu hanya demi balas dendam atas kematian anak dan istrinya yang telah dibantai oleh Korea Utara hanya karena diduga telah membelot. Menurut Myung-jun, bom kimia ini sudah terpasang di atap gedung dan setelah detonator ditekan, maka radius 3 km dari gedung KTT ini tidak akan ada makhluk hidup yang selamat dari gas beracun. Datalah Jin-tae mencegahnya. Im Chul-ryung yang sadar akan bahaya bom kimia ini segera menuju atap dengan gondola diikuti Myung-jung yang berusaha mencegahnya. Sementara itu Jin-tae harus menghadapi anak buah Myung-jung yang tersisa geng. Singkat kisah, Jin-tae yang menang duel berhasil menemukan keberadaan bom kimia ini. Dia pun teringat jika Jack katanya pernah bertugas jadi penjinak bom. Disitulah dia menelpon Jack untuk mengabarkan situasi genting itu. Jack yang melihat penampakan bom kimia ini lewat video call menyimpulkan bahwa untuk menonaktifkan bom tipe tersebut butuh sebuah kunci. Waktu terus berjalan, Jin-tae melaporkan pada Im Chul-ryung yang sedang duel di atap bahwa dia butuh kunci untuk menjinakkan bom itu. Dan Im Chul-ryung pun melihat kunci bom ini ada pada Myung-jung yang barusan ia kalahkan. Dengan berat hati, Im Chul-ryung pun memohon agar Myung-jun menyerahkan kunci itu. Tapi apa boleh dikata, Myung-jun yang sekarat tertusuk pisau di jantungnya memilih bunuh diri membawa kunci ini terjun dari atas ketinggian. Sampai jumpa di dasar neraka. Akhirnya baik Im Chul-ryung maupun Jin-tae mulai pasrah kali ini karena timer pada bom ini hanya tersisa beberapa detik lagi. Disitulah Jack yang baru sampai di gedung KTT nekat menerobos barisan pas pampres untuk mengambil kunci di jasad Myung-jun. Bermodal drone kepolisian, dia mengirimkan kunci ini ke atas sebagai upaya terakhirnya. Menyaksikan harapan masih ada. Segera Im Chul-ryung berlari menuju bom kimia tersebut sementara Jin-tae berusaha menggapai kunci yang ada pada drone. Dengan aksi cepat keduanya berhasil menjinakkan bom ini sebelum meledak. Nyaris saja bung. Ketegangan pun selesai. Jin-tae yang tadi tak sengaja menemukan flash disk berisikan data uang 1 miliar US dollar milik Korea Utara berniat mengembalikannya. Tapi Im Chul-ryung sudah tidak peduli lagi. Singkatnya, dana sebesar itu akhirnya dikirimkan oleh Jin-tae melalui UNICEF untuk membantu Korea Utara yang sedang krisis pangan geng. Hubungan kedua negara ini pun semakin membaik dengan bantuan kemanusiaan ini.
Akhir cerita, sebelum pulang ke Korea Utara, Im Chul Ryung pun pamit dan lagi-lagi hubungannya dengan Min Young digantung begitu saja. Merasa ada kesempatan, Jack pun coba merayu Min Young. Kali aja jodoh ya kan? Tiba-tiba Im Chul Ryung balik lagi sembari memberikan kenang-kenangan ke Min Young sebagai pengikat cintanya. Dia berjanji suatu saat akan kembali untuk melamar Min Young. Dan cerita pun selesai, geng.